Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rencana kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan di masa pandemi COVID-19. Adapun latar belakang, 1. Adanya kendala yang dihadapi guru, siswa dan orang tua dalam pelaksanaan PJJ. 2. Adanya ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar dan kekerasan pada anak bila kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan di sekolah. 3. Keputusan Mendikbud nomor 719/P/2020 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2020 tentang penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) antara lain guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Kendala yang dihadapi orang tua murid dalam PJJ antara lain tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lain atau kerja urusan rumah dan sebagainya. Kesulitan orang tua dalam memahami pembelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Kendala yang dihadapi murid dalam PJJ antara lain siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Adanya ancaman putus sekolah. Risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, sehingga mendorong orang tua siswa untuk memberhentikan anak belajar. Penurunan capaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi berbeda. Studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan PJJ. Kekerasan pada anak. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak kekerasan di rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama perempuan, dan kehamilan remaja. Untuk antisipasi konsekuensi negatif dari isu dari PJJ, pemerintah mengimplementasikan 2 kebijakan baru melalui Kep Mendikbud nomor 719/P/2020. 1. Perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berbeda di zona hijau dan zona kuning. 2. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Langkah-langkah yang diambil Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dalam mengimplementasikan Kep Mendikbud nomor 719/P/2020 tentang penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bila Pemda Tabanan mengizinkan pelaksanaan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. 1. Tetap menggunakan kurikulum nasional 2013
bagi sekolah yang tidak mengalami permasalahan, terutama dari jumlah siswa dan jumlah ruang belajar. Misal, sekolah yang memiliki ruang belajar sesuai dengan jumlah rombel dengan jumlah siswa tidak lebih dari 18 orang per kelas. 2. Menggunakan kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19. Kurikulum ini disusun bagi sekolah yang mengalami masalah, antara lain jumlah siswa per rombel melebihi 18 orang, jumlah rombel melebihi jumlah ruang kelas, melaksanakan pembelajaran 2 shift pagi sore. A. Menyusun kurikulum sekolah darurat atau KTSP darurat. 1. Kurikulum sekolah terdiri dari 3 buku atau dokumen 1, 2, dan 3. Buku 1 yang sering disebut KTSP pada bab 1 perlu dimasukkan Kepmendikbud nomor 719/P/2020 tentang penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sebagai dasar hukum. Pada bab 3 perlu dilakukan revisi tentang struktur kurikulum. 3.1 Mapel olahraga ditiadakan. 3.2 ekstrakurikuler ditiadakan. 3.3 target capaian KKM disesuaikan. 3.4 syarat-syarat kenaikan kelas dan kelulusan disesuaikan, dipermudah. 3.5 durasi pelaksanaan pembelajaran sebanyak 50% dari keadaan normal, yaitu 20 menit per 1 jam pelajaran. 3.6 strategi penyelenggaraan pembelajaran disesuaikan dengan Kepmendikbud nomor 719/P/2020. Strategi penyelenggaraan pembelajaran. Durasi. 1. Durasi pelaksanaan pembelajaran 50% dari keadaan normal, dalam kurung 50% kali 35 menit sama dengan 20 menit per 1 jam pelajaran, merupakan implikasi dari kebijakan jaga jarak minimal 1,5 meter. 2. Bagi sekolah SD yang saat normal melaksanakan pembelajaran 1 shift dengan jumlah siswa per kelas antara 28-36, wajib melaksanakan pembelajaran 2 shift per hari dengan jumlah siswa per kelas maksimal 18 orang. Sekolah buka Senin sampai Jumat, shift 1 jam 8.00 sampai 11.00, shift 2 jam 13.00 sampai 16.00. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan penerapan protokol kesehatan. 1. Kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembelajaran dan penerapan protokol kesehatan setiap akhir pekan bersama tim pengendali sekolah. 2. Pengawas sekolah bersama kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembelajaran dan penerapan protokol kesehatan setiap 2 minggu sekali pada sekolah binaan. 3. Kadisdik bersama tim pengendali Disdik melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembelajaran dan penerapan protokol kesehatan setiap bulan. 4. Kadisdik mengambil keputusan atau langkah-langkah atau hasil evaluasi. Sekian yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati, karena sesuai dengan kebijakan yang akan diambil Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu saya akhiri dengan pramana. Om Santi 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 Om.